pada tanggal 28 Juni 2026 telah dinyatakan meninggal dunia Direktur Organisasi Bapak Silverius Bangun. Saudara-saudari terkasih, Allah sumber segala kehidupan telah memanggil kembali saudara kita Silverius Bangun untuk kembali menghadapnya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Istri yang ditinggalkan beserta anak-anak, semoga mereka senantiasa berharap padamu dan berserah kepadamu. Kuatkanlah seluruh keluarga menerima peristiwa ini menjadi perwujudan peristiwa iman bahwa setiap orang yang hadir di dunia ini akan memperoleh kehidupan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bangun itu orangnya peduli kepada kawan. Jadi sekali lagi khususnya Dia paling pantang melihat kawan susah, kawan terhina, dia marah. Hampir setiap hari itu saya bilang tadi, Dia motivator bagi semua orang. Tidak pernah merendahkan, tidak pernah mematahkan semangat. Artinya tetap dia bersahabat dengan rekan-rekan. Kami sangat kehilangan, bukan hanya keluarganya. Dari kami, Kalau boleh saya bilang, saya pribadi, saya belum siap pisah dengannya. Beliau boleh dibilang sangat luar biasa. Keluarga boleh bangga kepada dia karena beliau orang hebat. Saya mengenal Pak Bangun ini sudah 16 tahun. Jadi sosok Pak Bangun ini seumur hidupku memang tak ada pernah aku temui seperti Pak Bangun ini. Figur yang selalu dirindukan orang, sosok yang humanis, peduli, sayang, penyayang Pak Bangun ini. Memang beliau orangnya santai. Tapi memang bagi kami, apalagi pribadi saya, 16 tahun saya kenal dia. Dia orang yang paling baik Pak Bangun ini. Sepertinya susah untuk menemukan sosok lagi seperti Pak Bangun. Yang pasti orangnya gigih, pantang menyerah. Setiap ada sesuatu yang baru, coba dulu. Jangan takut gagal. Masalah berhasil atau enggak itu nanti. Harus dicoba. Itu pelajaran yang paling kita ingat dari beliau. Yang paling benar-benar mungkin waktu perjalanan kita di Jawa kemarin 2 minggu, kami melihat hal yang beda dari Pak Bangun. Di situ dia benar-benar bisa istirahat, melupakan sebentar keriwatan pekerjaannya lah, karena kita tahu bahwa Pak Bangun ini sangat kurang istirahat dan selalu mengutamakan orang lain lah. Dia ini sahabat semua golongan, baik berbeda agama, ras, suku, bahkan
Tidak ada kaya dan miskin sama dia. Semua sama. Saya tahu benar dia. Kadang saya marah sama dia. Karena dia kadang siap dia berhutang demi membantu kawannya. Saya tahu betul. Ada pesan almarhum ini yang saya ingat, ini membuat saya merinding. Bang, kita sangat senang kalau bisa membuat orang lain senang. Itu pesan yang saya ingat dari almarhum. Dan mungkin banyak orang juga tahu, dan saya mau tegaskan sekali lagi, almarhum ini orang yang punya pintu maaf sangat luas di hatinya. Saya pribadi pernah membuat kesalahan yang fatal. Mungkin orang lain akan menaruh dendam dengan kesalahan ini, tapi almarhum ini kesannya tidak pernah dia merasa saya buat sakit hati. Sehingga kepada teman-teman saya katakan, Siliperius Bangun itu kawan yang punya pintu maaf di hatinya seluas-luasnya. Semoga Tuhan membersihkan hatimu dan mengubah tubuhmu menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Menyampaikan selamat jalan saudara kami, teman kami, Siliperius Bangun. Mudah-mudahan diberi Tuhan tempat yang terbaik. Dia itu orang yang selalu bilang, gak enak Kak jadi orang susah. Jadi kalau ada orang yang susah ditolong gitu. Dia tuh selalu bilang, mungkin entah kontradiktif atau apapun ke orang-orang, tapi dia selalu bilang, ada atau nggak ada uang, kita tetap harus berbagi sama orang. Itu sih yang paling kuke, karena dia menyebutin si kuke karena kuke itu ibaratnya omongan-omongan aneh dia gitu lah. Memang dia sangat dibutuhkan kawan-kawan. Semoga kami kuat kehilangan dia. Seorang motivator, seorang penyemangat, seorang pelindung, pengayom, semua lengkap sama dia. Dia tahu siapa abang, siapa adik, siapa uwa, siapa yang lainnya lah. Sangat luar biasa lah Siliperius Bangun. Dan dialah yang menabalkan nama saya di Senter Simalungun ini Waknas tahun 2012. Makanya saya memanggil dia Wak Bangun. Seandainya waktu bisa diputar, aku ketemu lagi dengan Siliperius Bangun dalam keadaan sehat walafiat. Pertama aku akan memeluk dia dan akan mengatakan aku akan menjadi temannya yang paling setia, yang mungkin lebih setia dari teman-temannya yang lain. Aku sangat sedih dengan kehilangan Siliperius Bangun, seperti kehilangan saudara kandung. Untuk semua anak-anak TV, 6 hari sebelum beliau sakit, sekitar tanggal 2 Juni, beliau itu bilang sama saya, Ri, di antara semua orang, semua tim yang pernah aku jumpai, hanya anak-anak TV lah yang aku salut, yang memikirkan aku. Dan anak-anak TV lah yang paling ngerti sama aku. Kalau bisa, ayolah Pak, jangan pergi dulu. Kita masih butuh banyak bimbingan dari Bapak.
Sudah selesai. Beristirahat dengan tenang ya sayangku. Sekarang Tuhan sudah melanjutkan perjuangan Tuhan, Pak. Semoga aku dan anak-anak sehat kau tinggalkan. Gara-gara terus bertemu dulu ya, Pak. Bapak senang. Terakhir ngomong sama Bapak. Bapak bilang kalau Bapak nggak ada, Clara jadi kakak yang baik. Jaga adiknya. Sekali nari kotakan buat adikku Bang Julius. Semua orang menangis kepergian sampai di Jakarta harus telepon sama aku. Tapi inilah jalan Tuhan yang terbaik buat kamu adikku. Salam kami Mama Parin dan Parin. Selamat jalan. Kamu sudah senang di surga. Aku yakin Tuhan menuntunmu ke surga. Selamat jalan Pak Bangun. Tuhan pasti Selamat jalan Pak Bangun. Selamat jalan Pak Bangun. tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.